Kamu simpan rahasia ini ya. Jangan sampai istriku tahu. Bisikku pada Mira saat aku sedang membeli koin game di ponsel. Namanya juga sudah berumah tangga. Ada aja hal-hal tertentu yang kadang lebih baik tetap menjadi privasi. Namaku Reno, seorang suami dan ayah satu anak. Sedangkan Mira adalah sahabat lama istriku, Vania. Sudah seminggu Mira tinggal di rumah kami. Katanya ia sedang mengalami masalah besar dengan suaminya. Mira dan Vania berteman baik sejak kuliah. Dan aku pun sudah mengenal mereka sejak masa itu. Hubungan kami bertiga sudah seperti keluarga. Setelah 15 tahun lebih, dan kedekatan itu masih terjaga. Namun tak ada hubungan yang benar-benar sempurna. Seperti pepatah bilang, tak ada gading yang tak retak. Dan pada akhirnya, aku dan Mira justru pernah menodai kepercayaan pasangan kami masing-masing. Aku menyakiti Vania tanpa ia tahu apapun. Semula semuanya tampak normal. Suatu sore, Mira datang ke rumah kami tanpa suami dan anaknya yang masih kecil. Dari wajahnya saja sudah kelihatan, ia sedang memikul beban berat. Tak lama kemudian Vania bercerita bahwa suami Mira berselingkuh. Lebih parah, ketika ketahuan, suaminya justru tidak merasa bersalah dan bahkan bersikap kasar. Mira sempat pulang ke rumah orang tuanya, tapi kembali lagi karena tak ingin membuat mereka khawatir. Untuk sementara dia pun tinggal di rumah kami. Vania punya usaha laundry dan Mira menawarkan diri membantu. Selama ini ia memang hanya mengandalkan penghasilan suami. Sementara aku bekerja sebagai satpam di sebuah bank swasta. Jujur saja sejak Mira tinggal bersama kami, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Bukan karena keberadaannya mengganggu, tapi karena aku terlalu mudah tergoda oleh kecantikannya. Istriku memang cantik, tetapi pesona orang lain kadang datang tanpa permisi. Pepatah Cina mengatakan, Wong sing song sing tai ye kai swadikat. Kurang lebih artinya, rumput tetangga kadang lebih hijau dari milik kita. Karena itulah, aku sering menghindari situasi bertiga. Takut Vania membaca gelagatku saat aku curi-curi pandang pada Mira. Namun manusia memang bisa tergelincir. Ada satu malam ketika Vania sedang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhanku. Sementara pikiranku sedang berada dalam kondisi yang menurutku sangat mendesak. Ada rasa ingin menyalurkan secara solo karier, karena di rumah masih ada sabun harmoni batangan. Tapi, tanpa sadar pikiranku malah melayang pada Mira. Aku coba melawannya. Pasti ada cara lain di saat istriku tercinta sedang berada di posisi lampu merah, sehingga tidak memungkinkan. Aku tahu pikiranku saat itu keliru, tapi dorongan itu menguasai logika. Mira pun sedang rapuh, dan bisikan-bisikan buruk dalam benakku makin memojokkan akal sehatku. Sebenarnya aku cukup rutin memanaskan mesin kendaraanku. Tapi kalau Vania sedang kedatangan tamu, aku harus sebisa mungkin mengendalikannya. Hanya saja, saat ini ada Mira yang aku pikir dia juga sudah lama tidak memanaskan mesin kendaraan. Malam itu, dengan hati berdegup kencang, aku melangkah ke kamarnya. Tapi sebelumnya, aku menutup kamarku sendiri dan menguncinya dari luar, biar istriku tetap terlelap di sana. Aku melangkah dengan pasti dan membuka pintu tempat Mira bernaung, yang ternyata tidak terkunci. Rezeki kadang bisa datang kapan saja, gumamku. Kulihat ia tertidur, wajahnya tampak lelah. Saat ia terbangun, ia sempat kaget. Sontak saja aku langsung menutup mulut Mira dengan tanganku dan memintanya tenang. Dengan suara gemetar, ia bertanya tujuanku datang. "Ada apa, Mas? Apa ada yang bisa Mira bantu?" Katanya sopan, sedikit berbisik. "Shh, jangan keras-keras. Aku cuma mau bilang, aku menyukaimu," kataku padanya yang bikin aku gemetaran. Yang membuatku makin terpancing adalah ketika ia mengaku selama tinggal di rumah kami, ia pun berusaha menjaga jarak karena takut terbawa perasaan. Pengakuannya itu melemahkan tembok terakhir dalam diri kami. Kami terlempar ke dalam ruang hampa hingga melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Aku dan Mira memanaskan mesin kendaraan dengan halus sehingga mesinnya bisa kembali hidup. Yang bikin aku dan dia bahagia.
Sial, sejak malam itu aku dan Mira jadi semakin sering memanaskan mesin kendaraan dan menjadi kebiasaan salah. Setiap malam aku mendatanginya. Bahkan ketika Fania sudah pulih, Mira tetap menunggu. Dalam bodohnya pikiran itu, aku sempat merasa seolah memiliki dua istri yang sama-sama menerimaku. Sebuah pemikiran yang sangat sesat. Begini toh rasanya punya istri dua, pikiranku berbisik. Lalu semua berhenti ketika Mira memutuskan untuk pulang. Ia tidak menjelaskan alasan pastinya. Apakah takut, bersalah, atau merasa cukup melampiaskan luka hatinya? Mungkin ia merasa sudah puas balas dendam dengan suaminya yang selingkuh. Entahlah, jika suaminya tahu kejadian pastinya, mungkin rumah tangga mereka akan berakhir di pengadilan. Begitu juga dengan rumah tanggaku. Tapi yang jelas, ia pergi tanpa banyak kata. Namun tetap saja, orang yang paling tersakiti adalah istriku, Fania. Jika suatu hari ia tahu apa yang terjadi, aku tidak sanggup membayangkan hancurnya hati seorang perempuan yang begitu percaya padaku. Aku sadar aku salah, tapi aku tak punya keberanian meminta maaf secara jujur. Yang bisa kulakukan hanyalah berhenti, bertobat, dan berharap waktu bisa mengubur semuanya. Maafkan aku, istriku. Aku mencintaimu dan juga sahabatmu. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini.